ketika tidur dalam ketakutan besok bayar hutang atau besok belum selesai, saya besok cemas saya harus melakukan apa, emosi ini akan ikut. Nah, waktu tidur kita nggak bisa dibohongin karena ini kondisi yang paling netral. Ketika kita dalam kondisi takut, maka sinyal takut itu akan memancar terus selama 5-8 jam. Nah, bagaimana ketika 5 jam, 6 jam kita tidur memancarkan frekuensi ketakutan, kecemasan, kemarahan, maka waktu bangun pagi akan ketemu dengan orang, situasi, kondisi yang sama semua. Makanya kalau kita tahu, kita beresin dulu ada cara-caranya supaya kondisi tidur itu kita bisa tenang, bisa nyaman. Tidur kita selama 7-8 jam itu berkontribusi terhadap rusaknya masa depan kita, rusaknya jalan hidup kita. Sangat setuju. Makanya saya bilang tidur bisa narik rezeki, bisa buang rezeki juga kalau kita tidak tahu. Nah, sumbatan tuh banyak yang dari nggak kelihatan, dari program lah, dari yang inner child lah. Ada lagi yang dari leluhur, dari makhluk gaib. Nah, itu kita membersihkannya dengan frekuensi sekarang. Ya, sahabat semuanya, hari ini kita kedatangan tamu, Pak Bambang. Terima kasih sudah datang ke Ngadiroso. Seperti biasa, mungkin biar teman-teman kenal terlebih dahulu gitu ya. Siapa Pak Bambang, bagaimana profil background-nya sekarang, konsen di bidang apa, itu mungkin perlu untuk perkenalan dulu kali ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Indra ya. Jadi terima kasih saya bisa berada di sini. Background saya ini sebetulnya dulunya pengusaha. Tahun 2000-an saya udah jadi pengusaha. Saya pernah mengalami bangkrut yang habis-habisan. Saat itu beli susu untuk anak saya aja saya nggak bisa. Untuk bahkan sampai stres. Tapi setelah dalam stres itu saya banyak membaca buku. Nah, saat itulah saya ketemu bukunya The Secret yang membuka paradigma saya, Mas Indra. Jadi ketika saya mulai merubah yang dimana orang lain dipikir gila, tapi ternyata dengan perubahan itu saya bisa mendapat jawabannya, menyelesaikan masalah saya. Nah, dari sejak itu saya mulai mempelajari apa sih sebetulnya kok ini bisa membalikkan begitu cepat. Nah, selama dari tahun 2010 sampai sekarang, nah saya mempelajari tentang itu bagaimana kita memahami diri sendiri, mengoptimalkan. Nah, makin kesini loa ini bertambah Mas Indra, tentang magnet yang biasa orang belajar. Kenapa hampir sebagian besar mereka nggak bisa? Nah, saya menemukan beberapa yang memang belum diajarkan atau seperti apa saya nggak ngerti, tapi ternyata di dalam tubuh manusia ini ada pusat energinya. Nah, ketika pusat energi receiver ini nggak kita bersihkan, walaupun kita afirmasi, walaupun kita visualisasi, tarikannya nggak kuat. Nah, ini yang saya pelajari, kemudian saya memberikan ke orang-orang, sehingga ketika orang-orang membutuhkan, oh saya perlu nih, saya kurang nggak sekedar afirmasi aja, ternyata ada yang kurang dari mana? Dari inner child. Ternyata dia sadar, oh harus dibetulin. Kemudian dari leluhurnya nih, kalau leluhurnya nggak bisa, nah kita ada rumah terapi. Namanya itu Quantum Wellness Center, di mana kita akan menterapi setelah kesadarannya dari seminar itu dia paham, oh saya butuh terapi. Nah, kita juga ada solusinya. Nah, di rumah terapi ini kita gabungkan di mana metode kuno yang banyak menyembuhkan orang melalui meditasi, melalui visualisasi, kita kembangkan dan kita bisa baca dengan BNS scanner namanya. Sekarang sudah ditemukan bahwa dengan alat ini dia bisa membaca gelombang frekuensi di dalam tubuh setiap orang. Karena apa?
orang setiap berpikir, punya emosi, terus dia punya niat, itu ternyata ada gelombang frekuensinya. Nah, yang menjadi mereka nggak sadar adalah niat atau bentuk program dari masa kecil, masa dalam kandungan, ini terus memancar. Mungkin dari orang tuanya. Nah, ketika dia memancar, ditawarin ini nggak mungkin, saya nggak bisa lah, saya nggak sesuai. Inilah yang menghambat. Nah, di rumah terapi kita bereskan. Nah, ketika kita scan dengan alat, ternyata kelihatan. Nah, kita lihat dari pola makan atau dari pola pikir itu ketahuan. Nah, kita bereskan seperti itu, Pak Indra. Jadi, kita program ini membawa orang benar-benar sehat secara seutuhnya. Dari jasmani, dari rohani, dari pikiran, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang mewujudkan impian, goals, manifestasi itu tidak berhenti hanya di tataran loa ya Pak ya. Setuju. Tapi ada banyak faktor, variabel-variabel yang memengaruhi dan salah satunya adalah cakra-cakra yang ada di dalam tubuh. Setuju. Ini sudah beres apa belum? Bagaimana kemudian getaran vibrasinya selama 24 jam. Termasuk kondisi sebelum tidur juga berpengaruh. Setuju banget. Kenapa kondisi sebelum tidur itu ketika nggak dibereskan juga berpengaruh tuh sebabnya apa Pak? Nah, begini. Tadi saya bilang ketika kita pikiran, ada emosi, itu kan mengeluarkan vibrasi ya. Bahkan Pada program saat tidur. yang tertanam saat kita belum tidur, saat pikiran kita sadar. Nah, saat kita tidur, pikiran sadar kita akan berhenti kan, logiknya. Makanya proses regenerasi sel, jadi parasimpatik itu akan aktif. Nah, yang penting ini, emosi apa sebelum kita tidur. Nah, ketika kita takut, ketika kita baca, lihat drama-drama yang lagi menakutkan, lagi serem-serem, kemudian kita tidur, maka kita lihat orang yang meditasi, afirmasi, itu kan membuat frekuensi bagus kan. Itu kekuatannya paling lama kan 30 menit orang udah capek ya. Tapi kalau kita tidur, coba bayangin, kita nggak pernah memikirkan tidur tuh bisa 5 jam, bahkan bisa 8 jam. Nah, disinilah orang banyak kurang paham. Ketika tidur dalam ketakutan besok bayar hutang, atau besok belum selesai, saya besok cemas, saya harus melakukan apa, emosi ini akan ikut. Nah, waktu tidur, kita nggak bisa dibohongin, karena ini kondisi yang paling netral. Ketika kita dalam kondisi takut, maka sinyal takut itu akan memancar terus selama 5-8 jam. Nah, hukum semesta yang kita udah belajar di Loa, frekuensi yang sama itu akan ketemu dengan frekuensi yang sama. Nah, bagaimana ketika 5 jam, 6 jam kita tidur memancarkan frekuensi ketakutan, kecemasan, kemarahan, maka waktu bangun pagi akan ketemu dengan orang, situasi, kondisi yang sama semua. Makanya kalau kita tahu, kita beresin dulu, ada cara-caranya supaya kondisi tidur itu kita bisa tenang, bisa nyaman. Nah, waktu bangun kondisinya bisa lain. Zaman dulu orang leluhur kita udah hebat-hebat, ada yang namanya laku mati kecil ya. Dia mau melihara saat kita kondisi tidurnya seperti apa. Kalau orang-orang dulu biasa tidurnya di kuil-kuil, di mana-mana. Dia bukan cuma cari neduh, dia memang tahu melakukan sesuatu. Kurang lebihnya kayak gitu, Pak. Pak Indra. Itu artinya kalau misalnya kita tidak benar-benar memahami kondisi seperti ini, tidur kita selama 7-8 jam itu berkontribusi terhadap rusaknya masa depan kita, rusaknya jalan hidup kita. Sangat setuju. Makanya saya bilang tidur bisa narik rezeki, bisa buang rezeki juga kalau kita tidak tahu. Karena menurut saya tidur ini juga ibadah. Kalau dalam versi agama sebagai altar ya, kalau kita memposisikan sebelum tidur itu menjadi bagus, maka besoknya juga bagus. Makanya sebetulnya di agama udah diajarkan sebelum tidur harus berdoa, harus meditasi. Tapi ketika kita nggak tahu ini, kita balik lagi nih, mau tidur ingat lagi nih, oh saya besok harus melakukan apa, pekerjaan saya belum selesai. Jadi pikirannya udah ke masa lampau terus, dia nggak bisa saat ini, nggak bisa
menyadari kondisi. Kalau sekarang ini mindfulness ya, sekarang lagi diajarkan seperti itu. Tips kecilnya yang mungkin bisa jadi sebuah habit baru buat teman-teman semuanya, Pak Bambang, untuk kemudian membalik kondisi yang tadinya membuang rezeki jadi menarik rezeki itu kira-kira apa? Misal, kalau misalnya kita ngomong TV atau YouTube, yang ditonton harus video-video yang bagaimana? Atau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan lain, rilis dulu lah dengan pernafasan, meditasi atau apa gitu. Konkretnya gimana, Pak? Ya, kalau saya ajarkan di kelas, minimal 2 jam sebelum tidur kita harus lepas HP. Nah, kemudian 1 jam sebelum mau tidur atau setengah jam, biasanya kita atur nafas. Oke. Nah, biasanya kalau belum kuat dengan 478, saya pakainya 446. Supaya mungkin apa? teman-teman biar nggak bingung gitu, pelan-pelan dijelasin 478, 446 itu gimana, inhale, exhale, gimana mungkin. Nah, yang saya maksud dengan 478 adalah ketika kita menarik nafas pelan tanpa dipaksakan dengan nafas perut ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita tahan 1, 2 sampai 7, baru dilepaskan sampai hitungan 8. Jadi kuncinya waktu exhale itu harus lebih banyak daripada kita menyimpan. Kalau memang teman-teman belum kuat, pakainya 446. Kalau nggak kuat lagi, senyamannya. Yang penting tariknya pelan, 3, tahan 3, kemudian keluarkan 4 atau 5. Tujuannya apa? Ketika kita dengan pernafasan, yang saya lihat itu adalah salah satu cara untuk mengintervensi ketegangan kita, apapun. Ketika kita udah nyaman, makanya otomatis secara parasimpatik itu akan bekerja, jadi rileks. Nah, sampai ketika sudah 1-2 menit, biasanya kita bisa lakukan berdoa, atau saya punya teknik 5x5. 5x5 yang tujuannya apa? Pada waktu kita udah rileks, kita tulis tujuan kita apa. Misalkan saya pengen sesuatu, tulis aja 55 baris dengan satu misalkan kalimat saya pengen uang 10 juta. Ya, tulis terima kasih Tuhan, saya sudah dapat 10 juta. Tujuannya bukan tulisannya yang sakti. Kita mulai melatih bawah sadar kita. Ketika kita tidur, kita udah punya perasaan yang enak. Waktu nulis juga dirasakan seperti di loa. Kalau kita bicara teknik loa, marik magnet, konfirmasi nih. Tapi kalau ada pikiran yang masih belum nyambung, kita amatin aja, tulis lagi. Nah, setelah selesai nulis, kita kembali santai lagi, berdoa, udah tidur. Itu yang saya ajarkan. Nah, kalau ada teknik lagi, itu mind movie yang saya tapi harus di kelas. Artinya gini, saat kita nonton, orang mau nonton drama di HP atau nonton bioskop, tanpa sadar atau main game, ras kita itu terbuka. Nah, itulah proses di mana semua informasi masuk. Betul ya, Mas Indra ya? Iya. Nah, kenapa saya bikin mind movie? Mind movie adalah bikin film. Sekarang kan ada banyak aplikasi. Film sebuah afirmasi. Kita kalau pengen mobil atau rumah, daripada kita tempelin di gambar, kita bikin, sekarang kan ada video rumah-rumah atau kondisi apapun dengan tulisan, dengan instrumen yang bagus. Nah, waktu kita selesai nulis, kita lihat film itu 5 menit. Biasanya kalau lihat film kan ras kita kebuka karena seneng kan. Nah, itu yang kita manfaatin sehingga programnya akan masuk terus. Setelah itu kita tidur aja. Paginya bangun tidur, buka lagi sebentar 5 menit, lihat. Nah, itu cara. Kalau orang-orang biasanya lihat film horor, masuk kamar mandi takut, rasanya kebuka. Sekarang kita programnya yang positif. Kurang lebih seperti itu. Untuk membuka ras itu kan sebenarnya memang banyak cara gitu ya. Betul, iya betul. Salah satunya tadi memanfaatkan ketika terjadi emosi intensif di dalam diri lewat nonton film. Betul. Atau kemudian lewat repetisi. Atau kemudian lewat kondisi yang rileks tadi gitu ya. Nah, kondisi rileks tadi kan Pak Bambang memberikan
tips caranya nafas gitu supaya kemudian Betul. tercapai rileks. Nah, meskipun itu kemudian dilakukan hanya beberapa kali dan dilakukan sebelum tidur, itu kan efeknya udah bisa kita rasakan. Kita Betul. benar-benar menjadi lebih mindfulness jelas, terus kemudian menjadi lebih santai, rileks, tenang gitu kan. Nah, tapi yang dikata kemudian dengan gaya dan cara nafas seperti itu bisa dilakukan secara konsisten, artinya subconscious mind kita itu sudah benar-benar membaca cara nafas yang benar itu begitu, dan itu bisa dilakukan tidak hanya sebatas mau tidur saja, bangun tidur, bahkan ketika podcast pun cara nafas kita juga seperti itu. Iya. Itu mungkin hasilnya kan akan lebih optimal gitu. Yes. Cuman bagaimana cara memasukkan itu ke subconscious mind-nya sehingga itu bisa dengan cara nafas yang seperti itu tuh bisa secara otomatis itu gimana Pak Bambang? Oh, kalau yang saya memang semua ada proses Mas Hendra. Jadi semua dilakukan yang tadi kembali ke repetisi dulu sehari-hari. Pertama memang nggak bisa, tapi waktu saya di mobil, pada saat di tempat kantor atau ketemu orang, kita latih. Walaupun itu sebentar hilang lagi. Biasanya setelah seminggu itu kita akan terjadi kebiasaan. Nah, maksudnya kebiasaan karena kesadaran kita berubah, biasanya tindakannya berubah. Oh, biasanya saya nggak pernah napas seperti itu, tapi ketika sadar ini yang membuat saya rileks, saya latih, Pak. Nah, itu yang membuat tindakan ini yang memprogram kita menjadi sebuah kebiasaan. Nah, satu lagi di Mas Indra, kalau dalam melakukan itu ternyata 1 bulan atau 2 minggu nggak ada rasa, biasanya seminggu aja udah ada perubahan yang ada keajaiban kecil ya. Kalau sampai 2 minggu nggak ada perubahan, biasanya itulah datang kita cek lagi apakah memang dari yang nggak kelihatan, karena sumbatan tuh banyak yang dari nggak kelihatan, dari program lah, dari yang inner child lah, ada lagi yang dari leluhur, dari makhluk gaib. Nah, itu kita membersihkannya dengan frekuensi sekarang. Karena mereka kalau dasarkan Tesla kan pada akhirnya rumusnya kan cuma energi, frekuensi sama vibrasi. Oke. Seperti itu. Jadi minimal teman-teman di Ngaji sekarang udah tahu sebelum tidur harus ada pelepasan dulu, harus ada relaksasi dulu, dan mungkin setelah kondisi rileks bisa melakukan journaling terhadap apapun yang diinginkan gitu ya. Cuman terkadang Pak Bambang, kita itu kadang terlalu pede atau apa gitu ya, menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak sinkron, tidak selaras dengan kapabilitas gitu. Itu yang kemudian terkadang membuat impian itu terasa jauh gitu. Nah, menakar ini kan kadang nggak semua orang bisa gitu. Ya, itu tuh gimana sih nasihat Pak Bambang sebagai seorang pelaku, pengajar, pengembangan diri, itu tuh gimana? Karena ya nggak mungkin ya yang namanya impian yang begitu tinggi sementara kemudian kondisi kita seperti apa itu nggak kita selaraskan, kan gimana Pak Bambang? Oke, kalau dari saya sebetulnya itu sesuatu yang mungkin, cuma karena kesadaran orang, program masa lalunya membuat dia menjadi yang nggak mungkin, karena mereka belum mengerti. Makanya saya sarankan kalau orang-orang bukan langsung begitu, biasanya kan euforia, wow begitu visualisasi, afirmasi, bisa mendapat, itu memang betul, tapi yang di belakangnya yang dikerjakan apa, mereka kadang nggak mau belajar. Nah, kalau saya lebih adalah belajar dulu pemahaman tentang potensi diri. Kalau dia udah tahu tentang itu, belajar hukum alam semesta, maka kalau kita tahu sebetulnya nggak ada yang nggak mungkin. Makanya saya punya 3 prinsip untuk buat teman-teman, apapun kita bisa lakukan selama ini versi saya melakukan ini, Pak. Karena saya ternyata dulu melakukan dari waktu saya kuliah, cuma saya nggak ngerti, oh ternyata kesimpulannya cuma sederhana. Yang pertama, kita berdoa dulu. Niat kita doa, itu ketika kesadaran kita naik dengan belajar doa yang benar, itu minimal
kesempatan terbuka 50% dari apa yang kita impikan ya, jalan. Nah, yang kedua, kita belajar tahu caranya. Apapun kalau kita belajar pasti lebih mengerti, lebih paham di bidang apapun itu. Ini yang saya alami karena saya pelaku dari berbagai bidang, ternyata saya ternyata tanpa sadar melakukan ini. Nah, yang ketiga, lakukan. Selama prinsip ini kita lakukan, itu ada prosesnya. Dulu saya nggak pernah membayangkan bisa seperti ini, terus bisa afirmasi yang di luar logika. Ternyata ketika kita lakukan bisa. Nah, waktu itu saya tersadar dengan kalau baca tuh buku tuh kesadarannya The Power of Force, David Hawkins itu, orang logika itu ternyata mentok di 400 kesadarannya. Nah, saya sekarang ketika tahu ini, saya nggak mau ikutin sistematis mereka, saya pengen yang di luar logika semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Cara toolsnya salah satunya nulis 55 kali 5, kemudian 55 kali 5 itu apa, Bang? Itu adalah sebuah tools untuk mereprogramming repetisi bagian dari bawah sadar kita. Oke. Jadi yang tadi saya sebutkan, sebelum mau tidur ditulis, ya kan, bayar harganya di situ jam 11 malam antaranya karena situasinya mendukung semua. Satu kalimat aja, misalkan kita pengen ya, saya pengen punya penghasilan 10 atau 50 juta lah. Tapi saat ini penghasilan saya masih 5 juta nih. Iya. Biasanya orang yang awal-awal akan selalu keluar suara nih waktu nulis, apa kamu bisa, kamu pekerjaan lagi begini, ya kan. Saya punya satu teknik, sebetulnya teknik ini cukup bagus, nanti bisa dipraktekkan. Cukup kasih pertanyaan lagi, kenapa ya saya bisa? Nah, pada waktu kita tanya dalam ke diri, kenapa ya saya bisa? Yang aneh, itu akan ada suara lagi. Oh ya kamu melakukan ini, oh ya kamu bikin ini. Nah, waktu konfirmasi kita nulisnya jadi mantep. Oh, ada suara lagi, ini kamu melakukan ini Bambang, kamu bikin gini, ya udah tulis supaya selaras nih. Saya terima kasih Tuhan, saya udah terima 50 juta atau 30 juta, ini tanda pengakuan. Kenapa nulisnya harus terima kasih Tuhan? Kenapa enggak aku pengen mendapatkan 50 juta, itu kenapa? Terima kasih, pertanyaannya bagus. Tadi kembali ke konsep bahwa hukum alam semesta, hukum tarik-menarik, frekuensi yang sama itu akan selalu ketemu dengan frekuensi yang sama. Kalau saya kepengen, berarti saya kan belum punya. Nah, orang yang berarti di bawah sadar, di pusatnya, belief systemnya dia belum punya. Nah, ketika dia memikir itu, getaran apa yang dia pancarkan? Pasti getarannya belum punya kan. Nah, berdasarkan prinsip itu, apa yang dikirim alam semesta? Pasti sesuai yang kita getarkan. Nah, kita rubah. Terima kasih Tuhan, saya udah punya. Itu kita udah merasakan seolah-olah. Contohnya gini, Mas Indra. Dulu penyanyi lagu, ini boleh gak lewat dikit? Penyanyi lagu melo-melo, dia nggak ngerti konsep ini. Saya pernah baca ketika dia ditanya ya, ada satu penyanyi, kenapa ya, mbaknya sukses nih luar biasa, tapi dia jawabnya beda. Betul, saya sukses, tapi semua yang saya nyanyikan itu kejadian semua. Nah, saya mulai kaget, oh iya ya lagu-lagu ini sesuai dengan penyanyinya semua. Ternyata mereka nggak tahu. Ketika walaupun bawah sadar ini, dia nggak tahu realita atau nggak realita. Nah, kita akalin. Ketika kita nggak melakukan nyanyi seolah-olah begini-begini, kejadian bener kan? Karena dia menghayati. Nah, balik lagi ke 55 kali 5. Kalau saya ingin, hanya cuma ingin aja. Makanya dibalikin, saya udah seolah-olah uang itu udah ada. Jadinya terima kasih Tuhan, saya sudah terima. Artinya di bawah sadar kan nggak bisa membedakan. Waktu nulis sudah terima. Udah kita tadi mau tidur, terima kasih Tuhan sudah terima, emosinya bahagia, seolah-olah kayak konsep penyanyi itu, saya udah terima uangnya, walaupun belum terima nih. Tapi kan waktu ada pertanyaan kamu nggak bisa, kasih satu pertanyaan, kenapa ya saya bisa? Nah, waktu udah match, kita tulis. Nah, setelah itu ritual aja, tarik napas lagi, doa, terima kasih, udah bayangin happy, tidur, kayak gitu.
Kalau misalnya case-nya adalah penyanyi gitu ya Pak Bambang ya. Misalnya sebutlah misalnya kayak siapa misalnya Piu misalnya. Tetaplah menjadi bintang di langit, kan ada lagu kayak gitu. Terus kemudian dipersepsikan karena dia waktu itu konferensi pers, aku kayaknya jadi korban laguku deh gara-gara menganggap istriku seperti bintang di langit. Akhirnya aku gayo nggak kesampaian, digayo sama orang lain gitu misalnya. Ada Christina, ada Nia Daniati, macam-macam gitu. Iya. Tapi kan lagu yang dia bawakan kan nggak cuma satu lagu itu. Iya. Artinya itu lagu-lagu yang lain juga dibawakan gitu. Iya. Dan kemudian di dalam membawakan lagu-lagu yang lain kan juga yang namanya penyanyi penuh dengan penghayatan dan perasaan. Tapi apakah kemudian ketika jalan hidupnya hanya persis dengan satu lagu yang kemudian kita anggap itu sebagai melo dan galau, itu bisa digeneralisir. Kenapa lagu-lagu yang lain kok nggak kesampaian gitu? Maksudnya kok nggak kejadian gitu? Nah, gimana? Apakah hanya sekadar kebetulan saja, ataukah kemudian ada variabel-variabel yang lainnya yang mempengaruhi sebuah lagu itu bisa jadi kenyataan apa enggak di dalam hidupnya gitu, gimana tuh? Yang saya lihat lagu yang terjadi di itunya, orang-orang itu biasanya lagunya yang top-top semua. Yang banyak direpetisi orang, mungkin dia banyak nyanyikan sendiri, ya kan? Mungkin dia nggak nyanyinya lagu itu, tapi yang jadi booming, yang dia seolah menjiwai kan. Nah itulah tanpa sadar sebetulnya mereka menyanyikan, mengeluarkan frekuensi yang seperti itu. Mungkinnya channelnya lebih kuat, frekuensinya keluarnya lebih kuat, kayak gitu. Misalnya ambiar gitu ya, viral gitu ya. Kan ada penyanyi balada, kehidupannya penyanyi yang rohani, kayak yang dulu-dulu kehidupannya juga kita lihat kayak Bimbo kan bagus juga. Ya ini hanya soal probabilitas ya kalau saya lihat, tapi kebanyakan seperti itu yang saya lihat amatin. Oh ada judul-judul penyanyinya kok yang kalau di kelas saya ngomongin oh iya. Kalau misalnya lagu itu viral, tapi antara lisan si penyanyi dengan perasaan si penyanyi, di situ terjadi semacam kayak kontradiktif gitu. Misal lagunya tuh galau, tapi musiknya ngambil musik yang menimbulkan sebuah keceriaan, koplo misalnya gitu. Bagaimana analisa Pak Bambang? Nah itu kembali tergantung penjiwaannya dia. Kalau hanya sebagai keluar ngomong tetapi dia happy, nah itu bisa beda karena irama itu kan menyesuaikan frekuensi kita. Kecuali lagunya ikut yang melo juga, itu lebih terbawa lagi. Andai kata Pak Bambang punya keluarga penyanyi gitu, tindakan preventif apa yang kemudian bisa dikasih tips ke penyanyi itu dari Pak Bambang supaya kemudian lagu-lagu yang berbahaya itu tidak tercermin dalam realitas kehidupannya? Oh, kalau saya, contoh ke anak saya aja lah ya, saya akan menyeleksi lagu yang supaya sekaligus memprogram diri dia. Makanya sekarang ada lagu-lagu bagus kan, ada yang tentang kelimpahan, bahkan saya menciptakan lagu sendiri untuk memprogram kelimpahan, tentang belajar energi. Saya membawa warna baru supaya sekaligus menikmatin iramanya, dia juga menikmatin, ngerti artinya masuk semua. Nah Pak, aku tertarik pengen sedikit menggali tentang tadi ya. Ketika orang sudah terbuka yang namanya RAS, memasukkan sebuah program baru ke subconscious mind gitu ya. Yang jadi masalah kan ketika kemudian orang sudah berusaha memasukkan program yang baru itu, even itu dalam konteks kesehatan lah, kekayaan lah, misalnya aku pengen sekedar mengerjakan kegiatan yang aku sukai saja, berkumpul dengan orang-orang yang aku sayangi, tapi mendapatkan penghasilan tak terhingga gitu. Yang jadi masalah kan program itu ada yang kemudian bisa menggerakkan orang itu sampai ke level tindakan. Artinya tindakannya terjadi pergeseran, tapi ada juga yang mengalami stagnasi. Oke, dia berusaha dengan sangat serius untuk kemudian memasukkan program yang baru, tapi tindakannya nggak ada yang berubah. Bagaimana? Apa yang bikin tindakan berubah sama enggak itu, Pak Bambang? Nah, itu kembali lagi kalau di kelas, saya selalu bilang
kuncinya di kesadaran dulu. Nah, ketika dia udah melakukan tindakan di dalam yang membentengi kita, yang membuat blok itu kan ada energi yang nggak kelihatan. Energi itu entah dari masa lalu, dari program orang tua, program lingkungan, teman-teman. Yang terpenting adalah masa 0 sampai 12 tahun, 12 tahun sampai dia masa remaja. Dengan siapa dia bergaul itu juga akan menentukan programnya dia. Nah, kalau itu udah diberesin tetap nggak bisa kesadarannya. Mungkin juga yang saya bilang tadi, mungkin dari leluhur, mungkin dari ketempelan. Nah, itu juga kadang kalau di barat, itu namanya apa? Istilahnya schizophrenia ya, kalau di barat. Itu ada ketempel, merubah perilaku, merubah emosi, apapun itu. Nah, itu juga harus dibereskan dulu. Jadi memang harus menyeluruh. Kalau memang satu ini nggak bisa, coba yang ini lagi. Kalau ini nggak bisa, barangkali ada di sini. Seperti itu.